Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Ya. Bersyukurlah kita kepada Tuhan atas berkatnya kita dipertemukan di tempat ini dengan keadaan yang luar biasa, walaupun kesibukan kita mengajar dan mendidik yang kedua. Baik Bapak-Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja mendengarkan atau menyaksikan tentang program kerja kami sebagai P3 di instansi SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan selama kurang lebih 5 tahun. Wow. Oke, jadi ini yang melatar belakangi kegiatan ini, yaitu yang pertama latar belakang adalah guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjelaskan bahwa pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Pengadaan tersebut dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamar, seleksi, pengumuman hasil, dan pengangkatan menjadi P3. Kemudian setelah diangkat menjadi P3, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K agar para peserta orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Adapun yang menjadi maksud yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai etika instansi pemerintah. Selanjutnya, kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang ketiga, C, waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah P3K angkatan 12 Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 dilaksanakan selama 4 hari secara klasikal sejak tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2023 di Auditorium Sidapore, Salakan, Kecamatan Tinanggung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian manajemen P3K adalah pengolahan P3K untuk menghasilkan pegawai P3K yang profesional, memiliki nilai dasar etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dan dari praktik. Manajemen kinerja adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, suatu proses untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang di dalamnya ada individu maupun kelompok melalui pembinaan personil yang efektif dan kompetitif. Ya. Selanjutnya proses manajemen kinerja yaitu perencanaan, proses kerja serta tujuan dan sasaran. Ya, ini rencana kerja ketiga yang sebagai ASN P3 guru yang baik dan bertanggung jawab sudah menjadi kewajiban baginya untuk mematuhi tugas pokok dan fungsi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan sekolah. Yang kedua, menyusun program pembelajaran untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, mengikuti kegiatan MGMP. Selanjutnya, mengikuti pelatihan dan seminar guna meningkatkan kompetensi guru. Yang keenam, melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta didik. Ketujuh,
menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, wali peserta didik, 8 berinovasi dalam pembelajaran, yang ke-9 berprestasi sebagai guru dan mengajak siswa serta guru lain berkolaborasi. Yang terakhir yaitu berkarya sesuai bidang. Jadi selain tadi 10 tugas pokok, ada fungsi siswa akademik yang berlaku, yaitu ada 10 program perencanaan kerja tersebut. Maka saya sebagai guru P3K di SMP Negeri 2 Bogor Selatan memiliki tambahan program rencana kerja yang sesuai dengan SK yang diterbitkan, itu selama 5 tahun kontrak. Adapun program tersebut yang pertama yaitu mengembangkan budaya sekolah yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat dan peduli terhadap lingkungan. Salah satu contohnya yaitu mendisiplinkan siswa ketika masuk di dalam gerbang di sekolah mulai memungut sampah yang berserakan di halaman dan membuangnya di tempat sampah, terutama di jalan piket saya. Selanjutnya, membuat komunitas literasi. Yang ketiga, berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan ketika anak-anak mulai bosan atau jenuh di kelas, seperti bermain games atau bernyanyi bersama sambil melakukan gerakan-gerakan tubuh. Selanjutnya, membimbing siswa untuk mempelajari cara menulis dan membaca puisi. Selanjutnya, memulai pelajaran dengan menerapkan kegiatan membaca buku paket selama 5 menit yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, khususnya yang berkaitan dengan bidang studi yang saya ajarkan. Selanjutnya, membiasakan siswa untuk menulis atau meringkas pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan sebelum menutup kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, ini menerapkan perilaku 3S, yaitu salam, senyum, dan sapa dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, menerapkan atau membiasakan seluruh siswa menggunakan bahasa Manggai di hari Jumat. Nah, ini perlu sekali karena sesuai dengan mata pelajaran atau yang saya ampu di sekolah ini. Selanjutnya, melakukan kegiatan keagamaan dengan bekerja sama dengan guru agama untuk membimbing anak-anak membaca surat Yasin setiap hari Jumat, dan agama Kristen melaksanakan ibadah OSIS di setiap hari Jumat. Yang terakhir, membimbing siswa agar dapat memanfaatkan halaman belakang sekolah untuk membuat kebun tanaman obat-obat tradisional. Jadi itu 10 program yang akan saya laksanakan selama kurang lebih 5 tahun. Ini adalah tabel pembagian dari 2023 sampai dengan 2027, sebenarnya 2028, jadi setiap tahun. Yang pertama, di tahun ini 2023 adalah mengembangkan budaya sekolah yang memiliki karakter tadi. Jadi berarti setelah masuk di halaman sekolah, siswa yang datang berkenan mengambil sampah, kemudian membuangnya di tempat sampah. Selanjutnya, membimbing siswa untuk mempelajari cara menulis dan membaca puisi. Kemudian menerapkan perilaku 3S, salam, senyum, sapa dalam lingkungan sekolah. Jadi ini di tahun 2023 dan beberapa program ini sudah sementara berjalan. Selanjutnya, untuk tahun 2024 saya akan membuat komunitas literasi. Jadi ini penting sekali untuk anak-anak dari kelas 7 sampai kelas 9. Kita akan membangun sebuah komunitas literasi. Selanjutnya, memulai pelajaran dengan menerapkan kegiatan membaca buku paket selama 5 menit. Jadi ini sebenarnya sudah dilaksanakan, ya, kegiatan ini. Di tahun 2025 kemudian membiasakan siswa untuk menulis atau meringkas pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan sebelum menutup kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, membiasakan seluruh siswa menggunakan bahasa Manggai di hari Jumat. Jadi program kerja di 2025, tapi sesungguhnya program ini sudah dari sekarang kita mulai. Selanjutnya, untuk tahun 2026, membimbing siswa agar dapat memanfaatkan halaman belakang sekolah
untuk membuat kebun tanaman obat-obatan tradisional. Berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan ketika anak-anak mulai bosan untuk jenuh di kelas seperti bermain games atau berlari. Jadi program-program ini sebenarnya sudah termasuk di 2023, tapi pengimplementasiannya dari sekarang sampai 5 tahun akan datang. Selanjutnya terakhir 2027 melakukan kegiatan keagamaan dengan bekerja sama dengan guru agama untuk membimbing anak-anak membaca surat Yasin, dan yang agama Kristen melakukan ibadah OSIS di setiap hari Jumat. Jadi sasaran kerja untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 Bungkus Selatan. Ya, jadi cukup sekian yang menjadi pemaparan program kerja saya sebagai ketiga di Sekolah SMP Negeri 2 Bungkus Selatan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada saran dan tambahan sebentar kita lanjutkan. Selamat siang.